Mas mungkin bisa dijelasin MCSC itu apa dan gimana awal terbentuknya MCSC? MCSC itu kependekan dari Manchester City Supporters Club Indonesia tuh, MCSCI. Nah, awal terbentuknya tuh memang ada beberapa teman kita lah, pendahulu kita itu 5 orang tuh setelah di sekitar di tahun 2010-an gitu Mas. Jadi punya punya minat dan kecintaan pada klub sepak bola yang sama itu Manchester City. Kemudian di 3 Desember 2010 itu terbentuklah Manchester Supporters Club Indonesia gitu. Ketemunya 5 orang ini memang janjian dulu apa gimana Mas dulu? Awalnya pasti tahun itu sih dari Twitter sih Mas. Jadi mungkin dari Twitter terus ya dulu kan tahun-tahun itu kan Twitter itu kan jadi platform yang apa ya digandrungi lah kaula muda. Jadi apa platform pemersatu gitu loh kan kalau kita buka keyword Manchester City gitu Indonesia waktu itu apalagi kalau ada lagi naik-naik juga kan prestasi City waktu itu lagi-lagi awal ngebangun tim. Nah, mungkin teman-teman yang pendahulu-pendahulu itu ya juga bertemunya dari platform Twitter gitu. Dan itu ketemunya di Jakarta juga. Iya di Jakarta. Berarti setelah 3 Desember ya? Iya 3 Desember. Setelah terbentuk habis itu berangsur naik terus masih dari Ya semenjak saat itu berkembang sampai sekarang itu kurang lebih mempunyai 36.000 member. Terus tersebar di 53 chapter di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Gitu sih, Mas. ini awal terbentuk berarti di MCSC pusat dulu itu langsung di Jabodetabek dulu mungkin ya? Jabodetabek pasti pasti itu jadi epicentrum lah untuk tren pasti Jabodetabek. Kemudian ya karena seiring dengan prestasi si Manchester City yang membaik apa meroket gitu, terus didukung juga sama perkembangan sosial media di berbagai platform. Ya jadi lambat laun teman-teman yang sama-sama menyukai Manchester City itu ya ikut bergabung ke MCSC Indonesia gitu. Kalau dari kan udah 10 tahunan satu dekade lah ya berarti. Iya. Yeah. Gitu Mas. Cara manage anggota yang semakin banyak dan chapter yang makin bertumbuh itu gimana sih Mas? Ya pertama kita memperkuat database sih Mas. Database. Terus yang kedua itu komunikasi kita terhadap chapter tuh nggak putus gitu loh. Jadi kalau misalkan ya namanya kita orang kan hal-hal seperti ini kan apa maksudnya komunitas supporter itu kan bukan yang satu prioritas ya. Maksudnya nah kalau ketika ada mungkin chapter yang kita nilai kurang aktif atau apa, pasti ada kita hubungi, kita tanya kenapa kalau kita ada masalah bisa kita cari solusi bareng ya akhirnya jadi ketemu jalan keluarnya gitu. Kalau masalah yang sering ditemuin kalau di chapter apa nih Mas? Apakah keanggotaan, keaktifannya atau gimana? Ya biasanya keaktifan indikatornya kita menilainya dari apa itu kita menilai dari gampang sih Mas dari sosmed aja. Karena kan kita pantau tuh setiap chapter itu aktif nggak sih sosial medianya, aktif nggak sih kegiatannya itu kan paling gampang itu nobar Mas. Nah kalau kegiatan nobar ada, nah dengan sekarang tuh kan ditambah lagi kegiatan-kegiatan komunitas itu ada fun football, ada futsal, ada lomba e-sport antar komunitas dan biasanya di setiap kabupaten kota itu ada paguyuban-paguyuban untuk klub-klub sendiri jadi ada liganya jadi mereka ya dengan adanya itu kita terbantu sih keaktifan komunitas di kota-kota itu jadi kita kontrolnya dari sosmednya akan kegiatan si chapter-chapter itu gitu. Kalau untuk di Jakarta sendiri Mas kan jadi yang paling pertama ya. Jadi kan kalau secara keanggotaan mungkin paling banyak di Jakarta atau di luar Jakarta? Di Jakarta ya Mas pasti. Iya Jabodetabek pasti. Kalau misalnya kalau dari MC Pusat sendiri ada program itu untuk chapter-chapter kayak ngerutinin apa ketemu bareng gitu apa main futsal bareng gitu yang bisa jadi contoh buat chapter-chapter di daerah itu biar kegiatannya makin banyak gitu. Ya kalau kita dari pusat sih sebenarnya nobar sih Mas. Nobar dan ya kegiatan yang tadi kami bilang apa seperti futsal, seperti mini soccer atau fun football. Sebagai contoh
kemarin kita baru ada pertandingan persahabatan lawan Indo Leicester City, Indo Foxes namanya komunitasnya. Kemudian yang salah satu contoh lagi itu MCSCI Jakarta itu juga aktif untuk fun football. Dia di Jakarta dia ada trofeonya, liganya sendiri dengan supporters lain. Kalau di Bekasi itu sejak 2011 itu memang setiap Jumat itu dia juga aktif untuk futsal setiap malam gitu loh. Dari 2011 dan itu nggak putus tuh. Putusnya kalau lebaran doang. Itu memang ya dari hal-hal demikian lah contoh-contoh kecil itu, belum lagi di Bandung, di Purwakarta, di Sumedang, di mana masih banyak lah contoh-contohnya yang nggak bisa saya sebutin. Cuman itu contoh kecil aja sih Mas, bagaimana kita mengikat gitu meningkatkan rasa kebersamaan antar supporter anggota supporter Manchester Club City Indonesia itu. Tapi kalau untuk kayak acara-acara tahunan gitu Mas, misalnya ada nggak sih kayak yang gabungin antara chapter gitu ke pusat gitu? Ya ada gathering nasional, ada musyawarah nasional, itu kita adakan pasti setiap tahun sekali tuh. Untuk apa ya? Untuk membahas kebutuhan-kebutuhan chapter apa, untuk membahas rencana-rencana ke depan tuh apa gitu. Kalau untuk tadi member udah 36.000 masih. Iya. Gitu, dan kan semakin kesini kan mungkin akan semakin besar juga ya. Iya. Kalau Mas melihatnya MCSC ini bakal terus berkembang dengan seiring berjalannya Manchester City, apa udah jadi suatu kayak apa ya, istilahnya mungkin nggak terpaku hanya pada prestasi gitu, istilahnya environment dari lingkungan MCSC itu menurut Mas memungkinkan nggak sih untuk bisa jadi lebih besar daripada ini gitu? Saya sih optimis Mas, jadi lebih besar. Cuman kita juga nggak bisa menampilkan bahwa peningkatan pembuat membership atau peningkatnya anggota membership itu, keanggotaan, itu tegak lurus sama prestasi Manchester City. Dalam arti, ya kalau Manchester City itu lagi top form, contohnya kayak sehabis pasca treble kemarin, itu jumlah yang daftar member itu meningkat bisa berapa ratus % itu sangat-sangat pesat gitu loh dari biasanya. Karena apa? Karena di situ ada ketertarikan kan, jadi kan ditambah tadi kegiatan-kegiatan pendukungnya kayak kegiatan-kegiatan chapter itu juga sebenarnya jadi salah satu faktor untuk menciptakan lingkungan olahraga atau komunitas yang sehat lah gitu. Jadi ya sekarang kan tren hidup sehat lagi naik ya. Nah kita memfasilitasi itu gitu loh. Cara jadi member gimana Mas kalau untuk orang-orang yang pengen gabung nih? Ya sebenarnya mudah aja Mas. Jadi cukup nanti kan kita nih setelah Lebaran atau Mei awal tahun 2025 ini kita akan mencoba untuk membuka member lagi untuk tahun 2025. Nah di situ tinggal di follow aja tuh kanal-kanal sosial media kita di situ di Instagram, di TikTok, di Facebook. Nah itu bisa ntar ada update. Nah itu tinggal ya standar aja ngisi data dan segala macam ya otomatis bisa jadi member gitu. Sederhana aja. Ya, berlaku 1 tahun. Mungkin ada cita-cita apa Mas untuk di masa mendatang, apakah Manchester City bakal ke Asia Tenggara, tur ke Asia Tenggara atau ke mana setelah sebelumnya sempat trophy tour juga ke Indonesia? Ya, kalau trophy tour kan udah sering ya kita. Juara sering, trophy tour sering gitu. Itu yang nggak dirasakan semua supporters club kan. Itu privilege kita lah. Ya harapan kami sih sebagai pengurus Manchester City Supporters Club Indonesia itu ya Manchester City main di Indonesia di Gelora Bung Karno sih. Ya bisa dibantu lah, mungkin kan Mas Gibran, Pak Jokowi kan deket sama MBZ. MBZ kan punya adik saya Mansur tuh. Waktu itu juga datang ke nikahan Mas Kaisang, ya bisa dibantu, didatangkan gitu, hiburan lah buat masyarakat gitu loh. Itu aja sih. Tapi ngomong-ngomong Manchester City di Asia Tenggara selain di Indonesia ada juga? Banyak Mas, setiap kota-kota di ASEAN itu pasti ada. Kayak di Bangkok, kayak di Malaysia itu, di Thailand, di Malaysia itu ada. Dan itu saling berkoneksi juga? Iyalah, pasti. Kayak kita kan kayak gitu-gitu
ketika Manchester City datang tour, itu kita pasti saling email, saling berkomunikasi bagaimana, dan mereka tuh juga welcome gitu loh, memprovide kita lah gitu secara nggak langsung gitu loh. Secara keanggotaan Indonesia termasuk yang banyak juga ya. Ya, yang terbesar di ASEAN. Thank you. Oke.